Halo guys, welcome back to my channel. Please dukungannya untuk like dan subscribe. Channel ini berisi tentang berbagai cerita menarik. Terima kasih. Hai gengs, selamat datang di Teman Cerita. Dimana cerita kali ini cukup agak mengejutkan gengs. Soalnya ini datang dari teman kita bernama Mas Wahyu yang bekerja di salah satu stasiun TV. Nah, Mas Wahyu ini tuh pengen cerita pengalamannya sewaktu menjadi kru di salah satu program TV di kantornya itu sebagai soundman atau audioman lah. Pokoknya ngurusin kayak gini nih, yang kayak clip on, bumper, dan segala tetek bengek permasalahan audio. Nah, sebenarnya di sini juga Mas Wahyu itu semacam buka kartu nih mengenai program TV yang dia tangani, dimana semuanya katanya serba settingan. Cuma memang pada masanya rating acaranya tuh tinggi, tapi sekarang kebetulan acara udah bungkus alias sudah diberhentikan. Jadinya kita juga nggak bisa nih nyebutin namanya apa, takutnya nanti kena masalah. Perkara beliau juga masih kerjanya di stasiun TV itu sampai saat ini. Yang jelas program ini tuh syutingnya kayak di alam-alam gitu, yang membahas tentang tempat-tempat mistis, semacam mengupas misteri atau legenda dari beberapa tempat. Ya jadinya kalau syuting berarti itu di hutan, di curug, di pantai, di gedung tua, atau kadang di tanah kosong aja gitu malam-malam. Yang penting suasananya kan terlihat mencekam. Nah, selama Mas Wahyu jadi kru, dia dan timnya pernah sih beberapa kali mengalami hal-hal yang ganjil. Cuma karena emang udah kerjaannya dan semua balik lagi skrip doang, jadi hal itu nggak terlalu gimana-gimana banget lah. Sampai akhirnya nih ada satu kejadian yang nggak bisa dia lupakan, yang mana ini juga menjadi semacam alasan kenapa ini acara bisa sampai bungkus. Kacau banget ini ceritanya gengs. Waktu itu seperti hari-hari biasa, Wahyu beserta ada tim sama bintang tamu juga berangkatlah ke salah satu gunung di Jawa Barat. Mereka pokoknya total ada 15 orang yang naik 3 mobil dari Jakarta tuh. Rencananya mereka itu bakal sekitar 3 harian di atas gunung untuk proses syuting, nyetok beberapa episode. Nah, di hari pertama akhirnya mereka sampai tuh di lokasi syuting sekitar jam 1 siang geng. Begitu sampai nih, semua pada istirahat masing-masing dulu. Ada yang makan, ada yang sholat, sama nge-brief talent dan sebagainya. Selesai isomat tuh berarti mereka mulai jalan lagi ke lokasi yang saat itu banyak pohon rimbunnya. Dan pas mau baru mulai syuting sekitar jam 2:30 sore, biasa deh ada ritual dulu dimana mereka doa bareng-bareng. Nah, pas lagi berdoa nih, suasana mendadak kan jadi hening. Di situ Wahyu nih ngedenger kayak sayup-sayup di kupingnya ada suara perempuan bilang kayak, "Mau ngapain kalian?" Nah, walaupun suara itu terdengar jelas banget ya, Wahyu tetap reram aja gitu berdoa kan, khusyuk. Dia juga masih denial, soalnya sebelum-sebelumnya dia pribadi nggak pernah tuh mendapatkan hal-hal mistis selama proses syuting berlangsung. Cuma memang kru-kru lain pernah sih ada yang ngalamin ya, tapi nggak parah-parah banget kok. Sampai akhirnya sutradara yang mimpin doa tuh bilang berdoa selesai. Nah, pas Wahyu buka mata tuh, dia ngeliat ada sosok nenek-nenek tua bongkok, wajahnya keriput gitu, lagi ngelendotin di salah satu teman krunya tuh di depan. Baru kali itu Wahyu nih ngeliat bener-bener secara nyata yang namanya penampakan sejelas dan sedekat itu gengs. Tapi pas dilihat nih orang-orang lain di sekitarnya kayak diem-diem aja, pada santai, kayak nggak ada apa-apaan. Nah, salahnya dia pada saat itu yang emang nggak tahu juga ya harus ngapain. Wahyu ini berusaha pura-pura nggak lihat dan nggak cerita ke siapa-siapa juga. Yang mana akhirnya dia pergi buat ngurusin perlengkapan syutingnya aja. Ya udah, dari situ syuting berjalan lancar sampai sore hari gengs. Sekitaran jam 5 lebih mereka akhirnya break syuting lagi dan nantinya akan lanjut nih habis maghrib buat ngejar scene sampai tengah malam. Karena kan emang biasanya keperluan tuh yang malam-malam ya, yang adegan khususnya. Nah, pas lagi break di jam 5-an itu, ada salah satu talent cowok yang jadi hostnya juga, sebut aja namanya Adi ya. Cerita nih ke kru-kru lain, kayak, bro tadi siang lu denger nggak? Kayak ada suara perempuan, masalahnya gue denger banget nih di kuping gue. Nanyain, mau ngapain? Berinding banget ya gue. Yakin nih tempatnya aman nih. Nah, pas si Adi ini ngomong begitu, si nenek-nenek yang tadi siang Toto muncul lagi dong, jalan gitu mondar-mandir di sekitar mereka sambil kayak merhatiin mereka dari jauh. Lagi-lagi Wahyu diem dan baca doa aja, karena dia ngelihat ini semua orang kayak nggak ada yang ngelihat, cuma dia doang yang nyadar. Padahal Wahyu ini bukan indigo sama sekali ya. Cuman semenjak dia gabung di acara tersebut, dia emang udah dari awalnya di brief dan diwanti-wanti untuk hafalin lah minimal ayat kursi kalau ada apa-apa nantinya, dan sebisa mungkin bersikap tenang, jangan ngebuat teman-teman kru lu pada panik. Ya udah, makanya si Wahyu ini berusaha diem aja selama si nenek-nenek itu nggak deketin dia lah pokoknya. Sepanjang break sampai syuting, si nenek itu terus muncul ya, dan lama-kelamaan nempel ke si Adi ini. Sampai pas mulai shoot, Adi ini sampai harus kayak semacam tag berkali-kali karena dia terlihat nggak fokus dan jadi kayak marah-marah gitu, emosian, ngomongnya nggak bener, ngelantur mulu. Di sini posisinya si Wahyu lagi-lagi nggak ngerti harus ngapain emang, karena kan kalau udah urusan talent itu tugasnya si sutradara sama orang skrip lah, jadi dia juga nggak punya solusi. Misalkan kalau Toto bilang
Mas itu talentnya ketemplokan. Takutnya juga nggak ada yang percaya kan. Dan FYI aja, di dalam kru mereka tuh ada semacam kuncen atau orang yang memang bertugas untuk menetralisir kalau misalkan ada apa-apa gitu loh. Dan di situ waktu si Wahyu ngeliat kuncennya ini juga diam aja, kayak nggak ada apa-apa. Makanya Wahyu juga heran nih, kuncinya kagak bisa ngeliat apa gimana sih. Cuma cobain nggak berhenti di situ aja, gengs. Namanya juga acara TV ya, banyak gimmick-gimmicknya lah. Dan ditambah emang acara ini kan dari awal settingan semuanya skrip. Di malam itu niatnya ada adegan dari bintang tamu perempuan yang harus kayak acting nangis-nangis ala-ala kesurupan. Tapi ini bintang tamunya maksudnya bukan artis ya, melainkan semacam orang indigo gitu ceritanya yang bernama Firda. Cuman berhubung ini semua settingan, indigo di sini cuma bohongan doang. Istilahnya pura-pura dia bisa merasakan hal-hal yang tak kasat mata. Pokoknya setelah shoot adegan tersebut, sutradaranya udah bilang kan, tapi si Firda ini nggak berhenti nangisnya. Terus-terusan, geng. Dan kayak makin sesungguhkan gitu. Sampai akhirnya kru-kru ini baru pada sadar kalau Firda ini kesurupan. Si kuncennya itu akhirnya langsung megangin Firda dan kayak baca-baca doa gitu. Tahu-tahu di situ Firda juga baca doa yang sama kayak yang diucapkan sama si kuncennya. Jadi itu hantu juga bisa doa-doanya, gengs. Gak mempan, malah jadi kayak ngeledek si kuncennya nih. Kan kacau banget ya. Sampai sejaman lebih nih setelannya nggak membaik. Akhirnya kuncen yang dari pihak acaranya itu menyerah. Dan ada 3 orang kru yang dimintain tolong buat kalian pergi ke desa terdekat, cari kuncen atau orang pintar di situ yang ditetuakan lah buat bantu nih, gimana nih si Firda, kasihan. Nah, sambil nunggu dipanggil ini, semua orang di situ ikut berdoa sembari bantuin Firda juga biar makhluknya mau keluar. Prosesnya alot banget pokoknya, gengs. Butuh waktu lebih dari 2 jam sampai akhirnya sosok ini keluar juga tuh dari tubuh Firda. Di situ banyak orang ngeliat secara langsung ada sosok wanita kurus jangkung tinggi yang kayak keluar gitu dari badannya Firda, terus pergi hilang gitu aja. Langsung semuanya merinding karena itu adalah kali pertama pengalaman mereka yang horor banget ngeliat langsung penampakannya dan rame-rame. Tapi mereka juga nggak tahu ya, ini keluarnya gara-gara tadi orang-orang pada baca doa atau emang itu setannya udah bosan aja kira keluar. Yang jelas syutingnya jadi diberhenti di situ sampai semuanya dirasa kondusif. Soalnya posisinya Firda lemes banget kan. Semuanya disuruh istirahat untuk coba deh kita tunggu beberapa jam habis itu mulai syuting lagi ya. Nah, sementara itu sutradara Wahyu sama ada 2 orang kameramen keliling nih buat ngambil stok-stok gambar gitu kan di lokasi. Dan selama mereka ngambilin stok gambar itu kan diharapinnya malah kayak menangkap adanya sebuah penampakan biar nanti pas ditayangin ratingnya bagus. Orang tadi aja yang kesurupan dan penampakannya juga bener-bener jelas ya. Tapi emang sayangnya kameramennya itu nggak standby, jadi nggak kerekam itu. Makanya abis itu sutradara ini langsung inisiatif ngambil stok nih suasana di daerah situ yang kali-kali bisa dapat gambar bagus, cuman ternyata nggak dapat apa-apaan, gengs. Giliran udah siap direkam nih, setan-setannya mah pada ngumpet. Sampai akhirnya ngerasa udah cukup nih stok shootnya, mereka balik. Nah, ternyata Firda dilihat kondisinya nggak bisa lanjutin syuting lagi. Jadinya udahlah, dilanjut besok aja. Semuanya pada tidur itu terlelap dan nggak ada hal-hal aneh yang terjadi. Mungkin karena semuanya udah lelah juga ya, berangkat dari pagi itu. Jadinya semuanya langsung blast gitu ngonok. Sampai besok paginya sekitar jam 9 pagi. Semua udah pada ready nih pokoknya untuk mulai syuting lagi. Mereka nanjak menuju lokasi semacam aliran mata air gitu. Nah, kali itu adegannya si Adi hostnya dan si Firda itu disuruh membahas tentang penunggu mata air di situ ceritanya. Dan nanti ada adegan minum langsung tuh air dari mata air itu yang katanya bisa buat awet muda dan pembawa keberuntungan. Lagi-lagi tapi semuanya ini skrip. Nah, pas adegan minum air, Firda kayak langsung ngelepehin airnya gitu sambil bilang kayak, aduh asem banget, nggak enak, sambil kayak masang ekspresi enak. Terus dia bilang sepertinya energi saya ini bentrok, nggak cocok sama aura-aura di sini, makanya ini airnya saya rasanya asem. Nah, di situ sebenarnya Wahyu sama yang lain agak cemas ya soal skrip yang diucapkan sama si Firda tadi. Berhubung semalam kan dia kesurupan, ngomongnya sekarang kok agak sembarangan. Dan bener aja dong, selama syuting berlangsung Firda ini kayak apes mulu, gengs. Ya nanti toto kepleset lah, HP-nya toto lobek, cincinnya hilang jatuh, pokoknya apes mulu lah. Nah, lucunya udah setengah hari nih berjalan, orang-orang baru pada sadar 3 orang kru yang kemarin disuruh ke desa buat nyari orang pintar atau tetua di sana kok belum balik-balik nih, mana mereka? Soalnya kebetulan emang mereka cuma semacam helper aja, gengs. Jadi bukan kru inti, nggak terlalu digubris lah. Pada nyadarnya telat. Pas ditelepon diangkat sih, tapi nggak ada suaranya. Udah kayak dibilang halo, halo, lo pada di mana?
nggak dijawab-jawab nih, malah tau-tau diputus, kayak di reject dari sana gitu. Kayak, lah kenapa nih orang? Ya udah, coba ditunggu aja lah, sampai kalau nanti malah mereka nggak muncul-muncul, baru nanti kita cari. Soalnya tadi kan teleponnya emang diputus dari mereka ya. Ya logikanya harusnya nggak kenapa-napa dong. Cuman mungkin nggak mau dihubungin aja tuh sampai di reject, bukannya kagak diangkat. Nah ya udah, terus di hari keduanya itu, rencananya nih nanti mereka tuh bakal ngelarin scene yang semalam ke pending, yang berarti pada hari itu roman-romannya harus lembur nih. Yang kalau bisa memang dikelarin aja deh dalam satu malam, biar besoknya mereka bisa pulang turun ke Jakarta. Jadi sesuai rencana awal, dimana mereka bakal 3 hari 2 malam aja di situ. Gak usah lah nambah 1 ekstra malam lagi, perkara kemarin malam pertama kagak kelar syutingnya. Tapi waktu di perjalanan, ada temannya Wahyu nih, kru juga yang sebagai asisten sutradara, bernama Hendy, ceritanya kebelet pipis. Bilanglah dia ke rombongan buat izin sebentar, sambil minta nemenin Wahyu buat ke semak-semak lah. Dengan alasan dia bilang, kalau dia hilang nanti kagak sendirian gitu, kan asem banget ya. Nah berhubung si Hendy pipis, Wahyu juga ikutan pipis deh, lihat-lihatan begitu. Nggak bercanda ya. Pokoknya pas mereka udah kelar pipis, ternyata pas dilihat nih rombongannya udah jalan duluan, kagak ditungguin mereka. Wah asem banget kita ditinggal, kata si Hendy kan. Buru-buru lah mereka ngejar rombongannya nih. Tapi makin dikejar, kok rombongan itu di depan kayak jalannya cepet banget. Sampai bener-bener nggak kekejar dan nggak kelihatan lagi hilang, gengs. Waktu itu si Hendy udah panik nih bilang, "Duh, kalau kita hilang gimana nih yuk?" Tapi Wahyu masih positive thinking. Udah mas, kita naik aja terus. Ntar juga ketemu nanti orang-orang di atas. Orang ini jagonya juga sama kayaknya. Itu mereka pada takut keburu hujan kali, makanya buru-buru. Nanti syutingnya molor lagi nggak kelar-kelar. Makanya kita sampai ditinggal. Pokoknya Wahyu di sini meyakinkan Hendy untuk udah deh naik terus aja. Soalnya walaupun mereka baru pertama kali ke situ, dilihat-lihat trekkingnya ini sebenarnya jelas kok. Kayak emang semacam trekking untuk pendaki gunung yang sengaja dibuat gitu. Jadi emang obvious banget itu trekking jalannya ke situ. Tapi mereka udah nanjak nih sekitar 30 menit lebih. Kok nggak ketemu-ketemu juga sama rombongannya pada kemana? Pas mau nelfon sinyal HP juga nggak ada. Jadi nggak ada yang bisa dihubungin nih. Wahyu sama Hendy akhirnya mutusin untuk berhenti. Dan tadi Wahyu yang denial kesasar akhirnya mengakui, oh ya kita udah nih kesasar nih mas. Dari situ mereka memutuskan untuk turun aja yuk, sampai ke lokasi yang kira-kira bisa dapat sinyal. Biar lebih gampang langsung kontak-kontakan sama kru yang lain. Yaudah, sewaktu Wahyu sama Hendy mulai turun, perasaan mereka ini udah turun jauh banget. Tapi kok kayak muter-muter aja ya, nggak nyampe-nyampe. Bahkan lokasi tadi yang ada aliran mata air awal-awal shoot itu juga nggak kelihatan lagi, geng. Nah Wahyu di situ mutusin untuk mengambil salah satu headset dari perlengkapan miliknya buat dicantolin gitu di salah satu pohon. Tujuannya buat ngetes aja, bener nggak nih kita semacam kayak disasarin, diputer-puterin doang. Karena feelingnya Wahyu ini emang udah mulai nggak enak. Sekalian juga itu buat tanda, siapa tahu ditemuin sama kru lain lagi nyari mereka. Pasti pada tahu tuh, oh ini headsetnya Wahyu nih. Soalnya Wahyu kan audio man. Mereka yaudah dari situ berdua lanjut turun lagi nih. 10 menit mereka udah turun, beneran dong, geng. Mereka balik lagi ke tempat semula, dimana tadi si Wahyu nyantolin headsetnya masih ada di situ nyantol. Fix ini udah nggak beres nih. Pas ngeliat jam waktu, dilihat oh jam 4 sore. Wahyu sama Hendy mulai bingung. Gimana nih kalau sampai malam? Mereka begini terus nih karena mau jalan balik. Secara mereka nggak bawa perlengkapan tenda juga dan makanan ya. Karena yang ngurus begituan kan bagian logistik. Di situ Wahyu cuma bawa tas yang isinya perlengkapan audionya dia aja. Dan si Hendy cuma bawa rokok juga di kantongnya. Kagak bawa apa-apa lagi. Karena mereka udah capek nih. Dan misalkan mikir kalau kita lanjut jalan, kayaknya percuma juga deh ngabisin tenaga. Bolak-balik ke tempat yang sama. Mending mereka diam aja lah berdoa sambil berharap bakal ada yang nemuin mereka. Pas mereka lagi duduk-duduk, tiba-tiba si Hendy nih bilang nih, Wahyu, lihat tuh di ujung tuh ada orang tuh kayaknya tuh. Itu tim kita kali lagi nyariin. Langsung teriak-teriak tuh Hendy, "Woi, kita di sini gitu." Si Wahyu juga ngeliatnya samar-samar aja sih. Orang apa bukan ya tuh? Soalnya dari atas sampai bawah kayak hitam semua, kayak cuman ada siluet sosok orang doang. Terus Wahyu kayak sambil bilang, Hen, kita doa aja juga kayaknya itu bukan orang deh. Dengar begitu, muka Hendy ini langsung berubah. Langsung khusyuk lagi dia berdoa ketakutan. Sampai akhirnya waktu menunjukkan jam 6 sore. Tahu-tahu ada kakek-kakek nih lewat kayak bawa lampu minyak begitu. Hendy langsung sumringah. Happy dia ngeliat ada beberapa orang nih jalan nih. Bilang, "Punten pak, balik kemana? Kami kesasar pak, tolong kami." Si kakeknya jawab, "Oh saya baru mau naruh sajian di atas mas. Ayo hatiku saya naik, nanti kita turun sama-sama." Katanya begitu. Tapi lagi-lagi si Wahyu nih ngerasa kayak ada yang aneh nih sama si kakek-kakek. Tahu-tahu lewat nggak tahu dari mana. Terus pas lihat matanya tuh juga beda, nggak kayak mata manusia pokoknya. Sinarnya tuh beda, geng. Langsung sama Wahyu tuh dijawab, "Nuhun pak, kita tunggu di sini aja." Nah begitu kakeknya pergi, si Wahyu bilang sambil nadanya kayak marah, "Hen,
kita nggak tahu loh ini lagi di alam apa. Mending kita tunggu aja di sini sampai besok pagi lah, sampai terang. Jelas-jelas kan kayak kita udah disasarin tuh bolak-balik. Itu kakek-kakek pasti bukan orang juga tuh. Sampai besok pagi aja ya kita jalan lagi ya. Tapi di situ si Hendy nggak kalah sewot. Dia bilang kayak, sok tahu lu. Kalau itu kakek-kakek beneran orang desa sini gimana? Lu mau beneran jadi kesasar di sini semalaman? Pokoknya kalau itu nanti kakek-kakek balik lagi, pas turun ke bawah gue bakal ikutin dia. Gak banget gue nunggu di sini sampai pagi. Nah si Wahyu ini berharapnya kakek-kakek itu jangan lewat lagi lah. Karena dia agak setengah yakin itu bukan orang, tapi kenyataannya kakek itu beneran lewat lagi turun. Dan si Hendy langsung bilang mau ikut. Di situ Wahyu sama Hendy sempat kayak tarik-tarikan. Si Wahyu ini tetap kekeh ngeyakin Hendy kalau sabar aja sampai besok pagi. Tapi si Hendy yang udah kandung emosi ngedorong si Wahyu ini sambil bilang, kalau lo nggak mau ikut, ya udah lo di sini aja sendirian. Aneh lo. Dan bener, Hendy ikut pergi sama kakek-kakek tadi, ninggalin si Wahyu sendirian. Di situ Wahyu sempat sampai nangis, geng. Semenjak berpuluh-puluh tahun Wahyu nggak pernah nangis. Apalagi dia jadi kru TV yang mentalnya tuh jeger-jeger. Tapi kali itu dia merasa hopeless dan ketakutan. Bingung harus ngapain. Di sisi lain dia tuh takut kalau Hendy ini kenapa-napa ikut sama kakek itu. Tapi misalkan kalau kakek-kakek itu beneran orang, berarti dialah masa si Wahyu yang justru kenapa-napa karena nggak mau ikut. Tapi seenggaknya kalau beneran itu kakek-kakek orang, Hendy kan tahu kalau Wahyu masih ada di situ tuh buat nungguin pertolongan. Dan malam itu posisinya dibilang gelap juga nggak gelap-gelap banget, gengs. Jadinya Wahyu emang nggak nyalain handphone buat hemat baterai. Soalnya nggak ada sinyal juga sih. Satu-satunya cahaya pada malam itu dari langit aja. Yang mana menurut Wahyu langitnya tuh agak aneh. Dari maghrib tadi tuh sekitar sampai jam 9 malam. Warna langitnya nggak berubah, jadi kayak masih langit jam 6 sore agak terangan gitu. Tapi suasananya hening banget, gak ada suara sama sekali. Binatang-binatang juga nggak ada. Wahyu di situ cuma bisa pasrah aja. Udah bingung juga mau ngapain. Akhirnya Wahyu memutuskan untuk tidur karena kelelahan. Pokoknya ya udahlah, saya pasrah sejadi-jadinya sama Tuhan gitu. Dia tidur dengan posisi duduk dan kepala senderan di pohon gitu. Terus belas sudah hilang, masuk ke ketiduran. Sampai tahu-tahu pas sadar, rasanya badan dia tuh lemes banget. Mau buka mata nih, tapi kayak nggak bisa kebuka, kayak matanya tuh lengket banget. Cuman dia dengar dibisik-bisik suara orang-orang. Dalam hatinya Wahyu kayak, aduh Tuhan ini saya kenapa ya? Tahu-tahu ada suara nih kayak, ini udah siuman woi, minum mana minum. Nah dalam hatinya Wahyu lagi, gue kan cuma tidur bukan pingsan. Tapi anehnya ucapan itu nggak bisa keluar nih dari mulutnya Wahyu. Si Wahyu jadi kayak gagu. Tapi akhirnya dia bisa buka mata. Tahu ada yang kayak nggak normal nih sama keadaannya Wahyu. Ada satu orang yang kayak baca-baca doa. Terus abis itu tangannya diusap nih ke mukanya Wahyu gitu. Ya ternyata orang itu adalah kuncen desa. Namanya Pak Mali. Si kuncen itu bilang, gimana nak? Apa yang dirasa? Udah enakan kan? Wahyu langsung jawab, udah Pak, udah. Dalam hatinya Wahyu lega banget. Dia udah bisa ngomong lagi. Dan ngerasa kali ini beneran bersama seseorang yang beneran orang gitu. Tapi posisinya waktu itu Wahyu ini masih di dalam hutan. Cuma seingat dia lokasinya ini agak berbeda sama terakhir kali dia tertidur. Dari situ Wahyu itu dibawa ke desa terdekat sama Pak Mali tadi. Ditemani 2 orang warga. Dan ternyata pas sampai di desa nih, ketemulah dia sama 3 orang kru atau helper tuh yang sebelumnya emang diminta buat ke desa tapi kagak balik-balik lagi tuh yang tadi ditelepon. Nah si 3 orang itu cerita, katanya waktu kemarin ditelepon mereka mendengar suaranya kayak kresek-kresek, terus kayak ada yang orang ketawa serem banget. Makanya abis itu dirinjek sama dia. Nah pas ketemu sama Pak Mali ini, 3 orang itu kan cerita katanya ada Firda tuh kesurupan, minta tolong dibantuin. Nah Pak Mali bilang semua kru yang ada di sana kayaknya itu emang udah masuk ke dalam dunia lain semenjak hari kedua, gengs. Jadi abis Firda kesurupan pada malam itu dan mereka tidur lalu lanjut jalan lagi paginya, itu mereka udah masuk nih ke alam lain. Jadi di situ bukan cuman Wahyu sama Hendy doang yang kesesat, geng. Tapi semua orang dan warga sekitar udah nyariin mereka dari malamnya. Cuma pada akhirnya Wahyu doang nih yang baru berhasil ditemukan sama si Pak Mali. Itu pun ternyata udah berjalan selama 3 hari, geng. Padahal Wahyu ngerasanya kan kesesatnya baru semalam ya. Pantesan badannya ngerasa lemes banget. Nah sementara yang lain jatuhnya masih hilang, geng. Serem banget kan? Wahyu dan 3 orang helper itu disuruh nunggu di desa aja. Gak dibolehin ikut nyari. Takutnya nanti mereka kesesat lagi. Jadi cuma Pak Mali sama beberapa warga desa yang emang udah hatam lah istilahnya sama kejadian orang-orang kesesat di sana. Sampai 2 hari selanjutnya gak ada yang berhasil ditemukan lagi, gengs. Tapi di hari ketiganya satu rombongan yang akhirnya ditemukan sama Pak Mali juga yang posisinya hampir sama kayak Wahyu. Mereka kayak ketiduran terus lemas banget badannya. Setelah semua diboyong tuh ke desa, menurut versi kru-kru yang lain, waktu Wahyu sama Hendy ini kencing, itu posisi mereka dilihat kok jauh banget mereka nih pipisnya. Sempat dipanggil kayak jangan jauh-jauh loh. Tapi semakin disamperin, Wahyu sama Hendy tuh terlihatnya kok makin jauh, yang tiba-tiba hilang gak kelihatan gitu. Jadi ini kayak versi kebalikannya. Karena itu satu rombongan langsung kayak gak ada yang boleh pisah. Dan sama juga mereka ini merasanya kayak diputer-puter di situ-situ aja tanpa nemuin lokasi buat bisa balik. Yang mana katanya kru-kru itu baik yang lihat ada kayak kuntilanak,
Ada yang melihat kayak makhluk lidahnya panjang gitu. Pokoknya banyak banget penampakan di sana, gengs. Tapi semuanya pada kompak. Dimana pokoknya nggak boleh ada yang mencar satu orang pun. Karena kan kebetulan di situ memang juga ada kuncian dari program acaranya ya. Yang ternyata memang nggak sakti-sakti banget. Cuma emang dia kayak mendalami belajar ilmu-ilmu goib. Dimana dalam situasi itu dia taunya nggak boleh mencar sendirian lah. Harus sama-sama terus. Kalau nggak ya lu bakal hilang. Ya udah yang lain pada nurut. Karena nggak ada yang bisa dilakukan juga. Dan memang untungnya ada orang logistik yang bareng sama mereka. Jadi makanan lumayan aman. Nggak kayak si Wahyu. Sampai ya udah akhirnya mereka beneran alhamdulillah bisa ditemukan kan tuh sama pemali. Tapi yang namanya Hendy itu masih belum ketemu, gengs. Wahyu ini sempat dicecar dan ditanya berkali-kali, gimana sih kronologi Wahyu sama Hendy kok kamu bisa pisah? Si Wahyu katanya sampai stres, ditanyain hal-hal gitu dan ulang ceritanya mulu. Soalnya kan dia semacam jadi saksi mata. Yang terakhir sama-sama dengan si Hendy. Wahyu sendiri aja nggak percaya kalau dia ngalamin disesatin di alam lain kayak begitu. Yang ternyata juga udah berhari-hari lamanya. Karena situasinya jadi nggak kondusif. Ya orang-orang semua ketakutan, shock dan langsung panik juga. Semuanya kayak orang linglung, gengs. Akhirnya ya udahlah kalian pulang dulu ke Jakarta semuanya. Yang otomatis berarti syutingnya juga gagal total ya. Sampai seminggu udah berlalu, mereka belum dapat kabar mengenai Hendy. Sampai pencariannya udah harus dihentikan. Dimana Hendy tetap nggak ketemu dan dinyatakan orang hilang. Hal itu tentunya menjadi semacam tamparan buat semua kru dan Wahyu sendiri. Sampai akhirnya acaranya dinyatakan bungkus karena peristiwa ini, gengs. Yang dalam hal ini semacam jadi cerita kelam di internal mereka. Wahyu juga sampai sekarang itu katanya masih suka merasa bersalah kalau mengingat-ingat kejadian ini. Kalau aja waktu itu Wahyu bisa mencegah Hendy jangan ikut sama si kakek itu, mungkin mereka bisa sama-sama selamat, gengs. So itu tadi cerita Wahyu yang sebagai kru TV, dimana dia harus kehilangan salah satu rekan kerjanya dan masih sering diliputi rasa bersalah sampai hari ini, gengs. Karena benar-benar Hendy ini ya udah hilang gitu aja, gak ketemu sama sekali. Yang padahal awalnya acara itu semuanya settingan, berakhir menjadi tragedi, gengs. Cuma yang menurut gua yang terjadi dengan Mas Hendy itu di luar kuasanya Mas Wahyu juga ngasih. Dan Mas Wahyu bilang minta doanya untuk Hendy supaya bisa tenang gimana pun keadaannya pada saat ini ya. Dan niatnya men-share cerita ini itu memang juga sebagai rasa bersalahnya, yang tujuannya bisa banyak orang nih dari kita-kita doain Mas Hendy. Ya semoga Wahyu bisa cepat berdamai sama diri sendiri dan semoga Mas Hendy juga bisa tenang ya, gengs. Gue juga bingung lah jadinya. Sekian aja teman cerita kali ini. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Kalau kalian punya cerita-cerita langsung aja kirim ke email ini. Assalamualaikum.